Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatih lima ulik. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, yang saya hormati panjenenganipun Al Ustaz. Sapa jenenge urung kenalan? Ustaz Zain. Ustaz Hafni. Dan juga pengurus Majelis Taklim Al-Fatih dan juga Sahibul Hajah Ustaz Muhammad Yanib, serta para sepuh tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah menakdirkan kami bisa bermuwajah, berkumpul bersama jamaah Majelis Fatih Magelang. Mulai ben pengen tapi belum kelakon ya. Sudah dari dulu rencana. Cuman al-insan bitahir, Allah bitakdir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan. Sekedar tabarukan ngaos kitab para saleh, ngaos kitab para ulama. Kalau paling remen yang ngaos niku nanti kita masalahnya kemboten ngawur. Jadi yang ngaos niku runtut, ada takbirnya, ada marja'nya, jelas. Jadi bukan omongannya, bukan dari nafsu, tapi memang yang ditulis oleh para salafus saleh. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkenaan dengan masalah sifat tawadhu, hubungan antara Allah dengan makhluk, hubungan antara Khalik dengan makhluk. Di dalam kitab ini Al-Hikam mengutip satu makalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadhu'ul haqiqi huwa ma kana nashi'an an syuhudi 'azmatih wa tajalla sifatuh. Tawadhu yang hakiki huwa ma kana nashi'an an syuhudi 'azmatih, yaitu timbul dari syuhud. Syuhud itu penyaksian tentang keagungan Allah. Itu syuhud. Seseorang tidak akan bersifat tawadhu yang sebenarnya, dalam artian tawadhu yang dimaksud di dalam hadis Rasul, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara. Orang yang bersifat tawadhu itu akan diangkat oleh Allah. Nah, tawadhu yang seperti apa yang diangkat oleh Allah? Di sini hakikat tawadhu itu huwa ma kana nashi'an, sesuatu yang timbul di dalam hati kita. Timbulnya tawadhu itu bukan karena ilmu, karena mengerti sifatnya tawadhu itu adalah orang rendah hati, orang yang tidak sombong dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan karena itu tawadhu. Karena ketawadhuan yang sebenarnya itu muncul tatkala syuhudu 'azmatih, menyaksikan keagungan Allah. Jadi seseorang sebelum syuhud, apa syuhud itu? Syuhud itu yakin, penyaksian di dalam hati itu syuhud. Ibaratkan kalau kalian panjenengan maos
yen ajeng mlebet Islam asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu niku kan nyakseni. Nyakseni niku mirsani. Di dalam arti saya gambarkan satu contoh. An-nikahu la yasihu illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah tidak sah kecuali ada wali dan 2 saksi. Syahid. Saksi niku ketok napa boten nang manten? Kudu ketok napa boten? Wajib ketok. Wajib ningali. Niku saksi. Nah, kalau kula kali panjenengan bersyahadat asyhadu nyakseni sapa ingsun alla ilaha ing yen ta ora enek pangeran kang den sembah. Napa kula nyakseni pangeran? Napa jenengan nyakseni pangeran? Boten toh? Boten. Ya. Lah terus kok andaikan dia bisa menyaksikan Allah apa dikatakan saksi? Perbedaan antara saksinya wali nikah, saksinya orang ijab kabul dengan penyaksian asyhadu an la ilaha illallah adalah perbedaan yang perlu kita ketahui. Kok andaikan kita ditanya, saksi kan kudu ngerti. Saksi pembunuhan, berarti kudu melihat pembunuhan. Saksi perampokan harus melihat kejadian. Nah kalau kita nyakseni Gusti Allah, apa kita nyakseni Gusti Allah? Apa melihat? Tidak. Tetapi kaitannya dengan hati itu syahadah yang sebenarnya sih. Jadi artinya kita yakin Allah ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Bukan nyakseni melihat dengan mata zahir. Kalau cuma melihat dengan mata zahir belum tentu dia mengakui. Belum tentu dia mengakui. Dia sebenarnya tahu. Dia seorang ulama tapi dia tidak yakin, tidak mantap, tidak mengakui. Nah, makanya yang lebih penting itu syahadah, yaitu menyaksikan yakin dengan hati Allah ilaha illallah. Nah, di dalam kaitannya sifat tawadu, syahadah, menyaksikan Allah. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh begini. Orang kaya di Magelang, Muntilan sini. Sak Muntilan paling kaya dewi. Kekayaannya sudah mencapai 10 miliar. Kekayaannya mencapai 10 miliar. Terus ketemu dengan orang yang punya kekayaan 100 triliun. Orang punya kekayaan 5 miliar, ketemu dengan orang yang punya kekayaan 100 triliun, kira-kira sih ngerasa kaya kan? Sudah tidak merasakan? Wis ini apa-apa nih. Itu baru ketemu dengan orang yang kekayaannya 100 triliun, apalagi dengan 1000 triliun. Tambah raine apa-apa. Apalagi dengan ketemu dengan zat yang maha kaya sing duweni dunya. Kira-kira ngerasa kaya apa enggak? Sama sekali enggak merasa kaya. Disitulah yang dimaksud syahadah. Disitulah yang dimaksud tawadhu yang sebenarnya. Seorang yang apal hikam, apal hikam, ketemu dengan orang yang apal ihya, kira-kira sih ngerasa sombong apa? Orang yang hafal juz amma, ketemu dengan orang yang hafal Quran, kira-kira sih kemaki apa? Sudah enggak. Itulah yang dimaksud penyaksian atau pertemuan antar makhluk beda dengan syahadah kepada Allah. Kalau orang itu merasa kaya, sombong dengan kekayaannya, kemudian dia musyahadah dengan Gusti Allah, insya Allah sombongnya otomatis hilang. Itulah yang dimaksud tawadhu yang sebenarnya. Tidak ada kesombongan lagi. Kita ngerasa sombong karena melihat orang lain di bawah kita. Tapi kok andaikan kita sudah ketemu dengan orang yang lebih kaya atau yang merasa alim, ketemu dengan orang yang lebih alim. Kalau orang itu punya pangkat derajat umpamanya kepala desa, kalau sombong kan ketemu dengan rakyatnya. Kira-kira kalau kepala desa ketemu dengan bupati sombong enggak? Sudah enggak. Nah seperti itu tingkatannya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesombongan itu kaitannya karena kita belum musyahadah, belum kenal Gusti Allah. Belum kenal Gusti. Kalau andaikan sudah kenal Gusti Allah, tidak ada kesombongan, tidak ada
kecongkaan, baik dalam segi ilmu, baik dalam segi dalam segi harta atau dalam segi wajah, ya. Segala macam itu yang dimaksud daripada syuhudu azamatillahi ta'ala wa tajalla sifatih huwa alladhi yujibu lil abdi wujudat tawaddu alladhi dzakarnah lianna dhalika huwa alladhi yuhmidun nafsah wa yudbiha wa yubtilu amniyatiha fama tajalla Allah ta'ala li syai'in illa khadu'alah. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan Allah cinta kepada manusia melebihi kecintaan Allah kepada makhluknya yang merasa hina, yang merasa rendah, yang merasa orang ini ajine. Kuwi sing disenengi menung, kuwi sing disenengi Gusti Allah. Sing paling disenengi Gusti Allah wong sing ngrasa ino. Makanya tatkala atau doa wal khudu DPDP itu merengek-rengek ya. Itu sing paling disenangi Gusti Allah. Makanya orang madlum, orang yang terdolimi itu dungane makbul, mustajab. Hatta orang kafir, walaupun yang didolimi itu orang kafir, dungane mustajab. Kenapa? Karena seseorang tidak akan merasakan dirinya terhina, kemudian tidak ada tempat dan berteduh, tidak ada orang yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah orang itu dikatakan hamba yang sebenarnya, tawadhu yang sebenarnya. Makanya kalau orang kepepet itu biasanya nemukan solusi. Ya. Orangnya cerdas kalau orang sering kepepet itu ya. Karena kalau masalah mikir, ya. Mula sering-sering ngotak pepet dan tambah cerdas. Tapi kepepet itu mengeluarkan energi yang luar biasa. Sesuatu yang tersimpan itu akan keluar. Jadi kalau kita ingin mengetahui hakikat daripada diri kita, di suatu saat kepepet sing nemen, itu akan tampak jati diri. Kelebihan kita di situ akan tampak. Contoh, Nabiullah Musa alaihissalam. Kita kenal bahwasanya mukjizat Nabi Musa itu dapat membelah lautan menjadi jalan. Ya. Itu karena apa? Karena kepepet. Wis raine nggon melayu meneh, ya. Dioyak-oyak tentara Fir'aun, ya. Kalau tidak ada solusi di situ sudah pasti mati, dibantai karena pasukan tidak imbang. Nah, keadaan kepepet itulah dungo sing paling mati. Makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah saat itu, kemudian diwahyukan disuruh pukulkan itu tongkat ke laut, jadilah jalan. Itu Nabi Musa. Nabiullah Ibrahim juga demikian. Sebelum Nabiullah Ibrahim dibakar, dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya Nabiullah Ibrahim di dalam kobaran api itu 14 hari. 14 hari nang jerone mowo. Ya. Kalau kita bisa balung-balungi wis ra enek ya. Wis ra ketok apa-apa. Sebelum kejadian itu Nabiullah Ibrahim tatkala ada isu gosip mau dibakar wis doa kepada Allah, ya Allah selamatkan dari kezaliman dan jatuh dan bala tentara. Sudah berdoa tapi tidak kabul. Nah di saat Nabiullah Ibrahim betul-betul dibakar terjadi, disitulah doanya kabul. Kenapa? Karena wis ini enggon melayu meneh. Sehingga Allah mengatakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim itu bukan hanya tidak dibakar oleh api, bukan hanya tidak panas, tapi kadang menang jero. Masalah bardan niku maknane adem. Ya narukuni bardan. Hei geni dadi adem. Bukan hanya tidak bakar. Dari perintahnya Allah itu, wahai api jangan kau membakar Ibrahim, tidak, tapi jadilah kau adem. Jadi Nabiullah Ibrahim koyok nang kulkas. Bardan. Itu kenapa? Karena keadaan kepepet. Ya. Makanya kalau situasi kepepet itu memang mengeluarkan energi yang luar biasa. Makanya di dalam beberapa kitab tasawuf, terutama di dalam hikam ini, di saat Allah itu memberikan suatu ujian kepada kita, suatu musibah, suatu masalah yang besar,
Sebenarnya Allah itu bukan tego. Ya. Pernah ndak kita, ini jujur, tapi tidak usah dijawab. Jawab dengan hati ini Dewi. Pernah ndak kula kali panjenengan ngersulo kali Gusti Allah? Gusti Allah kok tegel menengah wadi. Pernah. Pernah apa sering? Pernah apa sering? Nah, kata hikam ini terkala Allah al-qabduh dalam istilah bahasa tasawufnya al-qabduh itu Gusti Allah itu gaya rupak. Ya, gaya rupak nang awak dhewe. Ya, gaya sempit nang awak dhewe dalam segala hal. Koyok-koyok tidak ada tempat berpijak di atas bumi. Nah, di saat seperti itu apa sebenarnya tujuan Allah? Allah itu sebenarnya memanggil kita untuk kembali. Ya, memanggil kita untuk kembali. Karena seseorang biasanya kalau dalam keadaan seperti itu baru sadar bahwa dirinya itu lemah. Baru sadar bahwa dirinya itu hina. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Yang sehingga la malja'a minallah illa ilaihi. Tidak ada tempat yang berpijak untuk kembali kecuali kepada Allah. Nah, makanya tatkala kita mendapatkan suatu masalah, musibah, disitulah Allah memanggil kita. Ojo langsung Gusti Allah tegel tenan. Ojo langsung ngono. Jadi ada hikmah di balik itu karena tidak ada suatu masalah kecuali di situ merupakan cara Allah untuk mengembalikan kita kepadanya. Makanya di saat Nabiullah Yunus alaihissalam tatkala beliau dimakan ikan, sebenarnya itu sudah doa agar tidak dimakan. Tetapi tatkala di dalam, karena yang dimaksud dengan Nabiullah Yunus minta afiat, ya minta keselamatan zahir batin, walaupun di dalam perut ikan tidak ada masalah, tidak ada bahaya. Ya. Kenapa? Karena disitulah pertolongan Allah, rencana Allah yang sebenarnya. Ya. Sama ya. dengan apa yang terjadi kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya aku akan jangan sampai sebelum terbenam matahari itu sampai kepada suatu tempat itu. Kemudian apa? Ditahanlah oleh Rasulullah yaitu matahari. Secara logika nahan matahari itu tidak bisa. Tetapi karena takut dirinya itu menjadikan pendusta daripada omongannya sendiri. Dalam suatu keadaan terpepet Allah kabulkan. Nah, sehingga doa-doanya orang kepepet itu kebanyakan kabul. Saya punya teman, dia tani, nandur apa bawang kalau bisa berambang. Minta dungane aneh. Ya Allah, tolong berambang saya dirusak kabeh Gusti. Nandur bawang dungane dalu apa? Bawangnya rusak. Biasanya lah wong nandur bawang jaluk bawangnya apik nggih. Niki boten. Jaluk bawangnya rusak. Lah napa bawangnya boten nanti rusak kan ben? Boten. Mergone rusak terus. Mergone pendak panen rusak terus. Akhirnya apa? Kok dongaku ora tau mandi ya. Akhirnya apa? Pengen dungane mandi. Mergo yakin bawangnya kui bakal rusak ya. Akhirnya tunggu ya Allah rusaklah bawang saya. Akhirnya rusak tenan, hancur tenan, rugi kadang. Lah kok kowe donga ngono? Aku ki ngrasake dongaku mandi. Lah kan ben dongaku ora tau mandi. Ki mandi tenan dongaku. Aku jaluk rusak bawang kui rusak tenan. Berarti dongaku mandi. Itu kan apa berangkat dari apa? Dari rasa putus asa ya. Rasa putus asa. Hal semacam itu tidak boleh ya. Hal semacam itu tidak boleh. Jangankan kita masih hidup di dunia. Kita sudah di neraka pun tidak boleh sifat al-ya'su itu kita punya. Tidak boleh kita putus asa. Walaupun di neraka, apalagi sih dunia, apalagi nang kubur. Di neraka sekalipun kita tidak boleh mempunyai sifat putus asa dari rahmatnya. Apalagi nang alam dunia si ombo ya. Kenapa? Karena di situ juga masih ada harapan kita itu bebas dari neraka. Makanya putus asa sampai ke neraka pun tidak boleh. Bisa jadi walaupun kita sudah di neraka, bisa masuk dalam golongan orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Ya.
jadi penghuni surga. Walaupun ada ada setempel mantan neraka, tidak apa-apa. Yang penting mentas sama neraka. Nah disitulah pentingnya ta'aluk hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka apa? Dalam rangka membenahi diri. Dalam rangka membenahi diri, kita tidak akan mempunyai sifat tawadhu, merasa rendah, merasa ino, kecuali kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hal semacam itulah yang diajarkan oleh para aslafun saleh, yaitu di sekolah-sekolah ibtidaiyah itu biasanya dikenalkan sifat tauhid, wujud, kita, bako. Ya, disitulah kenapa untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang tidak mengenal Allah, ibaratkan sholatnya itu ibaratkan orang yang berjalan tanpa arah. Ya. Arah suatu tempat tapi alamatnya ramah. Kira-kira perjalanannya mantap apa ngawur? Ngawur. Kenapa? Bingung, ragu. Sama orang sholat juga seperti itu. Tidak mengenal tujuannya, tidak mengenal alamat yang dituju, tidak mengenal Allah. Pasti sholatnya bimbang, sholatnya ngambang, tidak mantap, kebingungan. Itu bagian daripada apa? Bagian daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang mutlak. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu tahu tujuan kita yang sesungguhnya. Makanya kalau orang mati ini wong ngarani ya. Yang sepuh ngarani wong setel wangsul nang ngersane Gusti Allah. Berarti nang dunya iki bukan tempat kita. Tempat kita itu di sana. Ya, nang ngersane Gusti Allah. Makanya diarani wangsul. Nah, karena Syekh Abu Hamid radhiyallahu taala anhu anna tawaddu'a yusbituna li nafsahu summa yada'uha wal muwahhid la yusbitu nafsuhu wa la yaraha syai'an hatta yada'uha aw yarfa'uha. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya sifat tawaddu itu tidak timbul dari sesuatu kecuali di situ ada nafsu. Di situ ada nafsu. Orang kalau punya sifat sombong tidak mungkin mau ngaji, tidak mungkin duduk seperti ini. Kenapa? Karena sudah merasa. Ya. Jadi sebenarnya orang itu yang dihilangkan itu rasanya, ya, rasanya bukan hal ehwalnya, rasanya. Sama dengan anak-anak kita, dengan anak-anak dulu sama anak-anak sekarang itu sudah jauh beda. Yang hilang itu bukan ilmu. Kalau ilmu sekarang anak-anak tambah pintar, ya, pintar, masya Allah. Tapi yang hilang dari anak-anak kita itu rasa. Rasa itu sudah mulai. Kalau dulu, anak dulu tahun 70-an, 80-an, orang itu metu karo wong tuane, aja metu le. Siknya ya pentelengnya itu seras itu. Yang anak saya kira cok di pentelengnya. Mantelang gede. Nanti ngomel-ngomel wong tua ya sih tetap minggat. Tapi kalau anak dulu dipentelangin wis modern. Nah itu rasa yang mulai sudah hilang. Sama dengan orang anak dulu. Anak-anak dulu itu kalau ngerti orang tua nyapu, anaknya lenggah nang kursi. Ngerti orang tuanya nyapu langsung dipunduk. Siapa? Punduk kalau saya nyapu. Nah kalau anak-anak sekarang ngerti ibu nyapu anaknya nang kursi diangkat sih gitu kon sapu ngisori. Rasa itu sudah mulai hilang ya, rasa itu sudah mulai. Makanya inilah yang disayangkan oleh para ulama, yang disayangkan oleh guru-guru kita, menanamkan akhlak. Karena tawadhu itu bagian daripada akhlak, menanamkan akhlak kepada anak-anak kita, menanamkan akhlak kepada keluarga kita. Itu yang terpenting. Ya. Mungkin cukup sampai di sini. Pada poinnya kita harus bersifat tawadhu baik kepada Allah, kepada manusia, kepada orang yang lebih tua, walaupun bukan orang tua, kepada orang yang lebih tua,
kepada orang yang sesama dan sayang kepada yang lebih muda. Itu adalah tuntunan orang-orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video aja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna amanna billahi wa tasamna bihaulillah wa tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil khaliqil akbar wa wahir zamani mimma akhafu wa ahdar. La qudrata li makhluqin ma qudratil khaliq yaljimuhu bil ijami qudratihi ma nisan ma tamisan. Wa kana Allah qawiyyan azizan. Nahnu fika nafillah, nahnu fika nafir rasulillah, nahnu fika nafir Qur'anil azim, nahnu fika nafir bismillahirrahmanirrahim. Alfu alfi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi batinina nusyirat. Alfu alfi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi dhahirina nusyirat. Alfu alfi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tahulu bainana baina sa'ati su'ida hadarat. Alfu alfi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baduruna surah Muhammadur Rasul dinati Rasul. Subhana man aljama kulla mutamarridin bi qudratihi. Subhana man nafadu fi kulli syai'in hukma. Subhanallah al-azim bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi wa mablagha ilmihi wa ayatihi. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma tahassana bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Yasrif 'anna al-adha wal wabaa wal bala. Yasrif 'anna wa 'an ahli al-adha wal wabaa wal bala. Yasrif 'anna al-adha wal wabaa wal bala wal khurana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfirna wa lahum syarra masya'ibid dunya wad din. واقض حوائجنا ولهم في الدارين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد